fearful avoidant, disorganized attachment tuh gimana bang? Itu attachment style lagi ya? Aduh kenapa ya itu rame banget ya attachment? Siapa sih yang ngegoreng attachment style? Itu kan teori psikologi. Teori psikologi itu ada apa sih yang attachment style tuh? Kan ada kayak 4 bagian itu kan? Iya. Yang sini kan avoidant, terus habis itu di sini ada, ingetin aku ya, tolong ya. Ntar. Ada avoidant, terus habis itu ada Secure attachment. secure attachment itu di sini ya, secure ya. Secure attachment. Terus habis itu di sini Secure anxious. anxious itu di sini. Enggak, anxious itu di kanan anxious. atas. Kiri bawah itu avoidant. Avoidant. Terus di AOV. kanan bawah Wah. itu fearful avoidant atau Fearful. disorganized. Full avoidance. Udah cuman gini aja sebenarnya. Kalau yang aku sama istriku pelajari attachment style itu ya udah gini kayak secure attachment, terus anxious, Ini di sini avoidant apa? di sini diagramnya adalah Coba. tentang diri. Ya, Di sini tentang partner. oke. Kelihatan nggak tuh di situ? Gini. Ini tuh. Ini positif, ini negatif. Iya. Ini positif, Ini Ini- negatif. ini negatif. Iya. Jadi, kalau pikiran terhadap diri itu positif dan pikiran terhadap partner itu positif, jadinya ini. Kalau pikiran terhadap diri itu negatif, pikiran terhadap partner itu positif, jadinya tuh ini. Anxious. Jadi kayak minder lah ya. Iya. Intinya minder gitu loh. Heeh. Kita memandang diri kita itu Lebih rendah. lebih rendah daripada partner kita. Terus abis itu kalau misalkan pikiran terhadap diri itu positif dan pikiran terhadap partner itu Iya. negatif, itu jadinya Avoidant. avoidant, AVO harusnya nih AVO nih coba AVO ya. dismissive, avoidant. Terus kalau misalkan pikiran terhadap diri kita itu negatif dan pikiran terhadap partner kita Partnernya juga fearful avoidant. negatif, jadinya fearful avoidant. Ya udah cuman gitu aja. Gitu. Jadi ini takut, Iya. penolakan, kayak gitu. Terus habis itu ini tuh nggak bisa Kelihatan nggak ya? Kelihatan sih. Oke. nggak bisa ini terbuka secara emosional atau takut intimasi, Ya. masih komitmen issue. Ini komitmen issue. Ini notur sekali nih. Nyebut nama tuh notur sekali gitu ya. Kan di sini ada teradanya Yahuda. Yehuda ya. Terus Ada habis notur. itu ini Yahuda ya aja. anxious lah, kayak takut ditinggalkan. Ya ini cuma teori aja sih, bukan berarti untuk ngejudge partner Kalau atau yang ngejudge ini- diri kita. Kalau yang ini nih nggak ada takut-takutnya nih. Yang gak ada takut-takutnya aman. Gitu. Ngerti guys? Jadi Healthy boundaries dah. ya healthy boundaries lah pokoknya gitu. Jadi ini pertama cuma teori gitu ya. Ini cuma teori dan bukan sebagai nuduh orang atau nuduh partner kita ya. Kayaknya partner aku tuh fearful avoidant gitu. Enggak gitu. Itu urusannya psikolog psikiater sebenarnya. Gitu. Kalau aku sih lebih patokannya kalau hubungannya ribet ya udahlah ganti gitu. Kalau aku gitu ya. Aku gimana ya? Aku tuh pragmatis tuh praktek kan. Ya aku cenderung pragmatis gitu loh. Aku cenderung kayak apa yang bisa dipakai dan nggak ribet, nggak harus teori-teori panjang lebar. Ya udahlah, ini aja lah gitu. Secara praktek gitu. Makanya aku nggak terlalu teori. Orangnya nggak terlalu teori. Kalau bisa mau dapetin teori ya kuliah sebenarnya gitu. Ibarat dokter kalau temennya malu-maluin gimana mas? Temennya malu-maluin gimana ya? Ya terserah kamu sih mau nemenin apa mau ninggalin. Anxious takut ditinggalkan, iya. Lebih tepatnya takut ditinggalkan, takut diselingkuhi, banyak lah pokoknya minder lah. Karena kan dia memandang dirinya itu jelek gitu loh, memandang dirinya itu negatif. Sedangkan si
apa ya, partner itu positif, ngerti nggak? Mana? Ya ini positif. Nah, dirinya tuh memandang dirinya gimana ya? Kita memandang diri kita itu negatif, tapi kita memandang partner kita itu positif. Jadinya anxious. Kayak contohnya gini deh. Anjir, ternyata pacar aku famous ya, pacar aku cantik. Aku nggak ada apa-apanya. Aku kayak gini lagi butek gitu kan, dekil. Aduh, ini gimana ya kalau misalnya diselingkuhi ya, kayak gitu loh. Anxious, kan? Terus habis itu jadinya kayak nuduh-nuduh. Dan jadinya biasanya resek gitu. Ya sebenarnya sih kalau mau yang paling sehat ini udah si secure attachment itu, yang mana kita memandang diri kita itu positif dan kita memandang partner itu juga positif, itu udah sehat. Ini sisanya ini sebenarnya jelek semua sebenarnya. 3 ini gitu. Kalau cara bangun trust ke pasangan gimana? Kalau ngomongin ngebangun trust itu gimana ya? Omonganmu bisa dipercaya, udah gitu aja. Tindakan, ya, tindakan, omongan itu beneran dilakuin. Contoh, ketika kamu janji, misalnya kamu janji sama pacarmu ketemuan jam 7 di mall A gitu ya. Misalnya jam 7, kamu beneran datang jam 7. Oke. Kalau misalnya kamu udah janjian jam 7 malam di mall A dan kamu datang 5 menit atau 1 menit aja, kamu minta maaf. Gitu. Bukan kayak aduh maaf kayak alah cuma 1 menit, jangan gitu. Karena salah satu untuk mendapatkan trust adalah omonganmu sama tindakanmu itu selaras dengan, ya gimana ya, omonganmu itu selaras dengan tindakanmu gitu loh. Nah itu, paham nggak? Oke. Pas Afaidan jelasin dengan bahasa bayi bang. Belum. Oke. Enggak, maksudnya biar bisa percaya sama pasangan. Maksudnya biar bisa percaya pasangan. Nah berarti anxious tuh karena nggak percaya sama pasangan. Gimana berarti? Pas Avo jelasin dong dengan bahasa bayi bang. Avoidant. Jadi kalau misalnya notur ya, maksudnya biar bisa percaya sama pasangan. Biar bisa pasangan berarti kamu memandang partnernya negatif toh. Ini kan fearful dong. Takut. Kamu memandang dirimu gimana dulu? Positif apa negatif? Biar dipercaya sama pasangan. Iya. Kalau misalnya dibilang percaya sama pasangan gimana ya? Kalau aku pribadi ya, aku ngerti value-nya istriku kayak gimana. Dia pinter bahasa Inggris, dia punya sahabat cowok. Ini gitu ya. berarti. Oh iya, ini aku pakai kisah nyata aja ya, yang aku alamin aja ya. Kan pertanyaannya intinya adalah maksudnya biar bisa percaya sama pasangan ya. Iya. Ini kalau aku ya, karena aku udah tahu kualitas diriku seperti apa, value-ku seperti apa, dan aku juga tahu value-nya istriku seperti apa, ya udah, aku santai aja. Karena sampai sekarang pun istriku, oke, dia bisa bahasa Inggris, dia ngobrol sama bosnya ganteng daripada aku, oke. Terus yang jelas lebih banyak duitnya. Ada potensi untuk selingkuh nggak? Mungkin. Masih muda. Ada potensi selingkuh nggak? Ada, kemungkinan ada. Oke. Cuman aku percaya value-ku itu, ya gimana ya? Aku tuh udah ngomong ke istriku, kalau misalnya kamu suka sama orang yang secara value, secara kualitas value-nya tuh di atas aku jauh, aku rela. Aku nggak apa-apa. Gitu. Ngerti nggak? Jadi itu pun ketika ngomong gitu itu juga udah secure. Kamu ya udah ngerasa aman aja gitu loh. Kamu nggak ngebandingin sama siapapun karena kamu juga sadar diri juga value kamu ya di situ. Oke, Bijikun bilang otoriter demokrasi itu beda lagi. Itu teori masalah, apa lagi? Itu teori kepemimpinan itu. Enggak, itu masalah parenting. Oh, parenting ya. Yang autoratian ya. Ya, yang kemudian
termanifestasi menjadi attachment style itu tadi. Iya, kenapa sih nanyanya itu pas teori kuliah gitu? Aku tuh udah lupa, jujur aja. Ini attachment style ini kalau nggak ngetren juga nggak baca lagi, udah kayak sebenarnya ini cuman patokan untuk psikolog dan psikiater aja gitu loh. Aku aja yang belajar S1 aja nggak bisa ngejudge. Kalau misalnya ada orang klien, aku punya pasangan Ya, yang boleh. avoidant gini, aku nggak bisa gitu loh, nggak bisa ngomong juga. Nih, Der Kaiser, tolong jelasin Bang, pengen tahu kenapa cewekku takut sama cowok avoidant. Loh, dia ada pengalaman apa? Kenapa cewekku takut sama cowok avoidant? Karena kamu juga secara personal juga nggak bisa jawab pertanyaan kenapa kan? Iya, terlalu Karena- kompleks. Iya. Karena itu tergantung manusianya. Iya. Karena kan kita harus tahu dulu kenapa dia bisa berperilaku seperti itu. Pengalaman apa Sebenarnya yang pernah dia alami gitu dari kan. klien juga sering kan nanya kayak, Bang, Iya, kenapa saya kayak gini? Ya yang tahu kamu. Iya, Gitu. Jadi kadang sebenarnya agak sulit kalau misalnya ditanya kenapa ya aku kayak gini. tanyakan kepada diri sendiri aja. Iya. Atau enggak dibantu untuk menemukan Ngegali. jawabannya. Iya, Iya. dibantu untuk menggali biar Menggali menemukan sih. jawaban. Oke, lanjut Yang, tolong bantu aku Yang. Ini banyak nih chatnya nih. Terus banyak. abis itu 17 orang, gokil, 16 orang. Terus abis itu Apa? Yahuda, iya bener nggak itu attachment style ada triggernya, kayak nggak berlaku buat semua orang. Nah, ini ranahnya psikolog psikiater ya. Kalau Karena masalah trigger ya. iya, kalau masalah trigger itu masalah psikolog psikiater, karena ini kan teori attachment style yang mana dulu waktu kuliah pun itu juga cuman pengenalan gitu loh. Oh, ini ada attachment style gitu loh. Attachment style. Udah gitu aja. Nggak dijelasin soal trigger apa enggak. Mungkin di psikologi profesi mungkin bisa dijelasin ya. Dari Der Kaiser, Bang, avoidant jelasin dengan bahasa bayi, Bang, maaf. Ini bahasa bayi. Aduh, gimana pakai bahasa bayi? Ada Jeja gitu. dilakuin lagi, nggak ada wibawanya di mentor, buset. Enggak sesimpel gitu loh. Kalau misalnya avoidant tuh simpel kan, ini sisi yang sini itu partner. Kelihatan nggak ya guys? Duh, sorry. Ini kayaknya harus diginin dikit. Nah, ini tuh sisi partner ya kan? Ini partner, ini diri. Kan tadi nanya yang avoidant kan, yang di sini kan berarti kan. Ini kelihatan nggak ya? Soalnya ketutupan sama chat nih. Aduh, Kelihatan. kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Kan chatnya bisa disembunyiin. Iya betul, chatnya bisa disembunyikan. Sembunyiin aja dah. Jadi kalau misalnya diri kita memandang diri kita itu negatif, gimana sih? Positif. Kalau ini positif, ini negatif gitu ya. Ini positif, ini negatif. Kalau misalnya kita memandang diri kita positif, oke, kita keren, kita ganteng, kita pintar dan macam-macam gitu ya. Terus kita punya partner atau kita punya pasangan. Kita memandang partner itu negatif gitu, kayaknya kurang deh gitu, kurang cantik lah, kurang pintar lah, kurang bisa diajak komunikasi. Lebih kayak males nggak selevel, intinya kayak gitu loh, kayak nggak sefrekuensi, nggak selevel gitu. Karena kita memandang diri kita positif, lebih tinggi daripada pasangan kita gitu. Jadinya nggak intimasi, nggak terbangun gitu. Intimasi betul. Itu karena nggak ada dan kecocokan, komitmennya nggak terbangun. Ngerti? Ya udah ya, berarti intinya anxious, takut diterima seutuhnya, terus avoidant nggak yakin sama pasangannya. Kurang lebih seperti itu ya. Kok diterima? Kok takut diterima? Berarti intinya anxious, takut diterima seutuhnya. Iya, kayak lebih ke minder lebih tepatnya. Sebenarnya kalau dibilang takut diterima seutuhnya, aku nggak tahu ya isi pikirannya kayak gimana. Jadi cara pandangnya tuh negatif aja tentang diri kita. Tapi kita menganggap partner kita itu value-nya tinggi gitu. Contoh misalnya kamu notor pacaran atau nikah sama
Ariel Tatum. Nah, kemungkinan besar anxious kamu lebih tinggi karena value-nya Ariel Tatum lebih tinggi daripada kamu gitu, ngerti nggak? Ariel Tatum fansnya banyak gitu, sedangkan kamu makan nasi bungkus 2 kali itu sehari, ngerti nggak? Kasarannya gitu ya, kasarannya kayak gitu.